Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita usung adalah kenapa sulit beramal soleh. Kita sudah terangkan ada dua penyebab secara umum, penyebab internal yang datang dari diri kita dan eksternal. Penyebab internal sudah kita terangkan semuanya. Penyebab eksternal yang datang dari luar baru dua. Pertama adalah godaan setan. Yang kedua fitnah dunia. Sekarang kita masuki yang ketiga. Penyebab ketiga kenapa kita sulit beramal soleh adalah qurana ussu. Lingkungan pergaulan yang buruk, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Maksudnya bukan goreng patut, bukan. Mungkin kasep, mungkin gelis. Apanya yang jelek? Karakternya, agamanya, akhlaknya, perilakunya, sikapnya, attitude-nya, itu yang buruk. Sehingga berimbas kepada diri kita. Diri kita juga terbawa menjadi pribadi yang buruk. Maka disebutkan oleh para ulama qurana ussu hum adrabun nas hum adarun nas ala imani syakhs wa sulukihi wa akhlaqihi. Kawan-kawan yang buruk, lingkungan pergaulan yang buruk adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia terhadap iman mereka, akhlak mereka, dan tingkah laku mereka, dan tak diragukan lagi bersahabat dengan mereka termasuk di antara sebab-sebab turunnya iman, berkurangnya iman, melemahnya iman, sehingga daya dorong untuk melakukan kebaikan, amal soleh juga lemah. Akibatnya ditinggalkanlah amal soleh, dilakukanlah amal salah. Makanya Nabi SAW wanti-wanti dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama sahabatnya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, makna hadzal hadis wallahu alam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah wad dinu 'adah. Falihadza umira alla yashaba illa ma yara minhu ma yahillu wa yujmalu fa innal khaira adatun. Makna hadis ini wallahu alam,
bahwa seseorang akan memiliki kebiasaan dari perbuatan orang yang menjadi sahabatnya. Sahabatnya punya kebiasaan tertentu, baik yang baik atau yang buruk, itu akan ditiru. Dan ini tanpa disadari, tiba-tiba saja. Termasuk ucapan yang menjadi ciri khas seseorang, itu akan selalu didengar, akhirnya kita awalnya mengikuti sebagai candaan. Akhirnya menjadi kebiasaan kita. Dan seterusnya. Apapun gitu ya. Apalagi perbuatannya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr, wad-dinu adah. Agama itu akan menjadi kebiasaan. Maka karena itu diperintahkan untuk tidak bersahabat dengan siapapun kecuali dengan orang yang kira-kira akan memberi pengaruh yang baik kepada kita. Baik ucapan, perilaku, kebiasaan atau apapun. Dan sahabat menjadi barometer penilaian baik buruknya kita. Apakah kita dianggap baik atau buruk? Nggak perlu bertanya kamu baik atau buruk. Lihat siapa sahabatnya. Sebagaimana seorang penyair, juga seorang ulama. Yang oleh para ulama disebutkan tidak ada bait syair yang lebih mirip sunnah dibanding bait syair ini. Syair ini dikemukakan oleh Adi bin Zaid, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin muqtadi. Tentang kalau kamu mau menilai seseorang, jangan tanya dia langsung. Tanya saja siapa kawan-kawannya. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawannya. Jadi ini menunjukkan besarnya pengaruh kawan. Apa makna dari syair ini? Diterangkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab Bahjatul Majalis. Wal ma'na fi dhalik alla yukhalital insan ma yuhmiluhu ala ghairi ma yuhmadu minal af'al wal madhahib. Wa amma man yu'manu minhu dhalika fala harja fi sahbatihi. Makna dari syair itu adalah seorang muslim tidak boleh bergaul dengan orang yang bisa menyeret dia kepada perilaku yang tidak terpuji atau pemikiran yang tidak terpuji. Adapun bersahabat dengan orang yang kira-kira aman dari pengaruh buruk, maka tidak apa-apa untuk bermuamalah atau bergaul dengan dia. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menerangkan hadis al-mar'u ala dini khalilih. Bahwa seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maknanya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Wa la tugharrir bidinika wa la tukhatir bi nafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Makna hadis ini kata Al-Khattabi, jangan kamu bergaul rapat, bersahabat, kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanahnya. Karena apabila kamu bergaul dengan dia
dengan orang yang bagus agamanya, pemahamannya bagus, pengamalannya bagus, dia akan menuntunmu kepada agama dan pemahaman dia. Nanti kita juga akan mengikuti agama dia, pengamalannya dan pemahamannya. Jangan kamu tertipu dengan agamamu. Jangan tertipu dengan dirimu. Artinya jangan kepedean. Saya mah agamanya kuat, pemahamannya sudah lurus, kemudian ilmu sudah mendalam, ngajinya juga udah belasan tahun atuh gitu ya. Terus kamu bersahabat dengan orang yang kamu tidak ridhoi agamanya dan amalannya. Lalu kamu lambat laun tanpa disadari, tanpa terasa menjadi orang seperti itu. Ingat apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah ini oleh para ulama sezaman dan setelahnya digelari dengan gelar Syekhul Islam. Sama dengan satu Sufyan yang lain, yang satu lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah juga sama. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Wa qad ruwiya fi hadzal hadits unduru ila Fir'aun ma'ahu Hamman. Unduru ila al-Hajjaj ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarrum minhu. Unduru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja bin Haywah faqawwamahu wasaddadahu." Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ada banyak hadis yang diriwayatkan tentang hal ini. Coba perhatikan sejarah. Fir'aun, dia punya dua sahabat buruk. Siapa sahabat buruk ini? Hamman dan Qarun. Lihat Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal atau panglima di zaman siapa? Yazid bin Muawiyah. Jahat dia, zalim. Itu karena pengaruh orang yang lebih jahat darinya, namanya adalah Yazid bin Abi Muslim. Lebih jahat daripada Hajjaj. Salah seorang gubernur di masa kekuasaan Bani Umayyah yang ketika Allah mentakdirkan, alhamdulillah, suatu saat kalangan Bani Umayyah memiliki seorang khalifah yang rasyid, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Saat itu Yazid bin Muslim menjadi gubernur di satu negara di Afrika, dipecat. Apa alasannya? Dia sahabat dekatnya Hajjaj bin Yusuf. Dia mengelak, saya hanya sebentar bergaul dengan Hajjaj bin Yusuf. Nggak lama kok. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Seandainya pergaulanmu dengan Hajjaj hanya setengah hari, maka itu cukup menjadi dalil tentang buruknya perilakumu dan agamamu. Melihat sahabatnya yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap susu Rasul alaihi salatu wassalam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu contoh-contoh yang buruk. Lihat lagi contoh yang buruk, umpamanya paman Nabi kita alaihi salatu wassalam, namanya Abu Thalib. Orang yang besar jasanya kepada Nabi dan Islam, kaum muslimin, pelindung, tapi nggak masuk Islam. Karena apa? Bersahabat erat dengan Abu Lahab, dengan Utbah, orang-orang musyrik. Pas mau mati, Nabi alaihi salatu wassalam menuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum sakarat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah.
Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah nanti. Belum saja Abu Thalib mengucapkan, dua sahabatnya ini langsung menghardik, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Terus diulang-ulang sampai mati dalam keadaan musyrik. Ini pengaruh buruk dari kawan yang buruk sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Nah, tadi ada ucapan Imam Al-Khattabi, la tugharir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhabi. Jangan kamu tertipu dengan agama yang kamu miliki. Maknanya jangan tertipu dengan pengetahuan agama dan keimanan yang dimiliki sehingga merasa aman dari fitnah. Saya mah nggak akan terpengaruh. Dalil banyak, ilmu mendalam. Kalau ada syubhat tinggal dibantah. Akhirnya dia bersahabat dengan orang yang agamanya menyimpang, pemahamannya keliru. Nih lihat nih, ini kan banyak ikhwan-ikhwannya. Saya memilih akhwat mah nggak lihat agamanya, dan agama nama husnudzon lah, baik. Lihat aja cantiknya. Kalau nanti agamanya kurang baik, nanti dibimbing, dibini dulu lalu dibina, gitu ya. Pede banget. Jangan. Yang tadinya sudah bagus, sudah baik, sudah di atas sunnah, ibadahnya bagus, setelah nikah mah melorot turun. Apalagi suaminya tidak membina, melepas istrinya begitu saja, percaya deh kepada agama kamu. Akhirnya tidak dibina, cuma dibini aja. Padahal tadinya tekadnya dibini lalu dibina. Akhirnya semrawut. Nih ada seorang ulama, hafal Quran, hafal ribuan hadis, ngajar ke banyak orang. Dia ahlu sunnah. Dia punya sepupu perempuan berpemikiran khawarij. Dia ingin menyelamatkan sepupunya, dinikah. Boleh nggak nikah ke sepupu? Boleh. Mahram bukan? Bukan. Boleh dinikah. Sepupu itu anak paman gitu ya. Anak uwa itu sepupu. Kalau anak kakak atau anak adik, mahram bukan? Mahram eta mah alo, keponakan atau suan, nggak boleh nikah. Nah sepupu boleh dinikah, dengan niat dibini dulu lalu dibina. Orang dia terlalu pede dengan agamanya, baik imannya, pemahamannya, keilmuannya. Ini sepupunya ini bukan orang ahli ilmu, pemikirannya khawarij. Bisalah nanti didakwahi. Dia nikah. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia berubah menjadi jauh lebih khawarij daripada istrinya. Ini bahayanya dekat dengan orang yang agamanya menyimpang. Oleh karena itulah maka pilih orang terdekat itu orang yang benar agamanya, baik pemahamannya, pengamalannya, akhlaknya, semuanya. Lihat, perhatikan kata Sufyan bin Uyainah, perhatikan Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bersahabat dengan Raja bin Haywah. Sulaiman bin Abdul Malik salah satu penguasa Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dan dia orangnya tidak begitu istiqamah, tapi menjadi khalifah. Tapi dia memilih menteri yang bagus.
bersahabat dengan menterinya ini namanya Raja bin Haywah, faqawwamahu wa saddadahu, lalu dikoreksi, diluruskan, dibimbing, akhirnya menjadi khalifah yang adil. Nah, setelah kematiannya baru dilanjut oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat betapa besar pengaruh sahabat, pengaruh kawan dekat, pengaruh lingkungan pergaulan kepada agama kita, perilaku kita, ibadah kita, akhlak kita, dan seterusnya. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, ini peribahasa ya, bukan ayat, bukan hadis, mengatakan an-nasu ka'asrabil qita. Manusia itu tak ubahnya seperti kapas. Dia akan menyerap cairan apapun dari benda yang ditempelinya. Kalau umpamanya ada sesuatu yang basah, tempelkan kapas di sana. Apa yang terjadi? Kapas itu menjadi basah, dia cepat menyerap. Seperti itu. Kenapa ada peribahasa seperti itu? Lamma jubilu alaihi min tashabbuhi ba'dihim bi ba'd wa muhakati ba'dihim li af'ali ba'd. Itu disebabkan karena manusia. Kenapa disebut manusia tak ubahnya seperti kapas di dalam hal menyerap? Karena mereka diciptakan untuk saling meniru, menyerupai kawan-kawan terdekatnya. Saling mempengaruhi, saling dipengaruhi. Oleh karena itu siapapun orang yang menjadi orang pertama yang memberi contoh baik kebaikan ataupun keburukan, maka dia menanggung dosanya kalau itu keburukan atau memperoleh pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'un. Siapa orang yang menetapkan atau menunjukkan satu jalan kebaikan, menjadi pelopor, menjadi perintis, menjadi pemula, melakukan sebuah amal baik, dia akan memperoleh pahala dari amal baik, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan ini, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala para pengikutnya tetap utuh. Tapi yang menjadi perintis memperoleh pahala tambahan tanpa mengurangi pahala dari para pengikutnya. Demikian juga keburukan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menjadi perintis, pelopor sebuah keburukan, dia akan memikul dosa dari keburukan itu, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Itu disebabkan karena dia yang menebarkan pengaruh, baik pengaruh baik ataupun pengaruh buruk kepada orang lain. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, kata beliau, wa innama ja'an nahyu an mukhalatati qurana'is su wa tahdhir min mujalasatihim li'anna ittiba'al insan majbulatun 'alal iqtida' wa tashabbuh biman yuqarin famujalasatu tulabil ilm tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala talabil ilm wa mujalasatu zuhad tuzahidu fid dunya wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlal ahwa turdi fi mahawil bida wa mujalasatul haris 'ala dunya tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala dunya wa hakadha.
hanyalah ada larangan bersahabat dengan orang-orang yang buruk agamanya, serta warning, peringatan, wanti-wanti jangan sampai bergaul dekat dengan mereka, karena tabiat manusia diciptakan dengan membawa karakter selalu meniru, mengikuti, menyerupai orang yang terdekat dengannya. Maka orang yang bergaul dengan para penuntut ilmu, hal itu akan menggerakkan hati dia untuk semangat juga dalam menuntut ilmu. Bergaul dengan para zuhud terhadap dunia, itu akan mempengaruhi dia. Dia juga akan ikut-ikutan zuhud. Itu pengaruh yang baik. Sebaliknya bergaul dengan para ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, maka dia akan terbawa terhadap kebid'ahan dan hawa nafsunya. Bergaul dengan orang yang hanya mengejar dunia, melalaikan akhirat, dia pun akan tergerak untuk seperti itu juga. Dia akan hanya memburu dunia dan mengabaikan akhirat. Demikianlah seterusnya. Berdasarkan hal itu wajib bagi setiap orang untuk memilih sahabat dekat, kawan bergaul, lingkungan pergaulan dari kalangan orang-orang yang baik-baik, yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal soleh, dan sangat menghindari bergaul rapat dengan orang-orang yang sebaliknya. Siapa orang yang memperhatikan kehidupan ulama-ulama salafus soleh zaman baheula dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelah mereka, maka siapapun yang memperhatikan sejarah kehidupan mereka, dia akan mengetahui betapa kerasnya mereka dalam hal ini. Sampai-sampai kan kita sering mendengar tekad beberapa orang ulama yang kalau dinilai oleh orang zaman sekarang mah kebangetan, keterlaluan. Seolah-olah tidak manusiawi. Tapi ucapan ini lahir dari orang dengan kedalaman ilmu yang luar biasa. Ketika dia melihat umpamanya orang ahlul bid'ah yang sesat seperti kalangan Syiah, dia menyatakan, kalau aku mampu, aku tidak mau satu atap langit dengan dia dan satu hamparan bumi dengan dia. Kalau bisa, nggak mau satu bumi, nggak mau satu langit. Kalau bisa, suruh dia pindah ke planet lain. Kan begitu ya? Karena apa? Itu menjadi monster terhadap agama manusia. Bayangkan kalau umpamanya di bumi ini ada makhluk yang bisa membinasakan manusia secara fisik. Monster kalau zaman baheula umpamanya dinosaurus gitu ya. Pemakan daging, bukan dinosaurus, apa nama? T-Rex. Pemakan daging namanya. Setiap ketemu orang dimakan. Setiap ketemu orang dimakan. Setiap makan badannya menggede. Akhirnya meraksasa. Kira-kira kita mau nggak satu hamparan bumi dengan dia, satu atap langit dengan dia? Enggak mau. Bisa-bisa kita nanti mati dimakan. Semua ras kehidupan manusia bisa habis. Berganti dengan monster yang kanibal seperti tadi. Kan gitu ya? Padahal itu hanya ancaman kepada fisik. Kalau ternyata monster itu tembak, dibom, mati. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan manusia dari monster ini. Paling gitu ya? Bayangkan kalau sekarang ada orang
Dia tidak membinasakan manusia secara fisik, tapi merusak akidah, merusak keyakinan, merusak tauhid. Tanpa terasa, sedikit demi sedikit, mempengaruhi dengan pengaruh yang luar biasa besar. Dan tak mustahil suatu saat kita juga terkena syubhat yang ditebarkan oleh orang tersebut. Akhirnya kita tidak hanya bahaya di dunia, tapi terlebih lagi bahaya di akhirat. Mati di dunia mending, karena memang kehidupan di dunia ini sementara. Tapi kalau binasa sampai ke akhirat, di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Siapa yang mau satu atap langit dengan orang yang merusak seperti itu? Makanya ketika para ulama mendengar ada seorang tokoh Syiah zaman bahula mati, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan musibah itu, tapi anugerah ya. Tapi apa yang dikatakan oleh para ulama? Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kaum muslimin istirahat dari gangguan orang tadi. Itu tuh yang dilakukan oleh para ulama zaman baheula. Coba lihat ucapan para ulama generasi salaf zaman baheula, sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuhu. Di antara bukti benarnya pemahaman seseorang tentang agamanya adalah dia akan memperhatikan kawan ketika dia masuk ke sebuah ruangan, kawan ketika berjalan bersama, dan kawan ketika beraktivitas bersama. Dia akan perhatikan siapa yang dia sukai, siapa yang dia cintai. Yang menjadi dasar pertimbangan itu agamanya, bukan kasep atau tidaknya, kaya atau tidaknya, berkuasa atau berpangkat atau tidaknya, bukan, tapi agamanya nih. Kenapa? Karena tadi bisa mempengaruhi karakter kita. Berkata Abu Qilabah setelah meriwayatkan ucapan Abu Darda tadi, beliau menyatakan, ala tara ila qauli syair. Tidakkah engkau perhatikan ucapan seorang penyair tadi, Adi bin Yazid. Ulama, tapi ulama zaman bahula menguasai syair-syair bahasa Arab. Karena nilai sastranya sangat tinggi. Penyair ini menyatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinah fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jangan tanya tentang baik buruknya seseorang. Perhatikan saja kawan orang itu. Kawan-kawan itu orang baik atau orang buruk? Kawan-kawan itu agamanya benar apa menyimpang? Kawan-kawannya ini ahli ilmu, ustadz atau dukun-dukun yang ngaku ustadz? Lihat kawan-kawannya, karena seseorang akan selalu terpengaruh, mengikuti, meniru kawan dekatnya. Berkata Al-Asma'i, seorang ulama rahimahullah ahlul hadis, ketika mengomentari bait syair ini, beliau menyatakan, lam ara baitan ashbaha bis sunnati minhu. Aku tidak pernah melihat ada sebait syair yang lebih menyerupai sunnah dibanding bait syair ini. Menyerupai sunnah itu tadi, sunnahnya Nabi menyatakan, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil.
Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Syair ini menyatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jangan tanya tentang baik buruknya seseorang, lihat saja kawan-kawan orang itu, orang baik atau orang yang buruk, karena setiap orang akan meniru-niru kebiasaan kawan dekatnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "I'tabirun nas bi akhdanihim, fa innal mar'a la tukhadin illa man yu'jibuhu." Nilailah manusia itu dengan idola-idola mereka. Siapa yang mereka idolakan? Karena seseorang tidak mungkin mengidolakan seorang lain kecuali orang yang dikaguminya. Dan yang wajib kita kagumi dari seorang adalah agamanya, baik pemahamannya, ilmunya atau pengamalannya. Jangan mengagumi orang karena hartanya, karena kasep atau gelisnya, karena beken atau tidaknya, karena berkuasa atau tidaknya, karena suku bangsanya. Jangan. Makanya kita sangat prihatin remaja-remaji kita banyak mengidolakan artis-artis Korea. Sehingga gitunya. Apa yang dikaguminya? Pasti bukan agamanya. Dan agamanya matung arhatso mereka. Entah apa agamanya. Yang jelas bukan muslim. Ada satu dua tapi bukan agama asli mereka. Atau mengidolakan umpamanya orang-orang barat, Amerika, Eropa. Baik karena kepiawannya dalam satu bidang, dalam hal main bola, dalam hal tinju, dalam hal bertarung, dalam hal badminton, dalam hal apa saja. Jangan kagumi orang karena kepandaiannya dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, mereka yang dibenci oleh Allah nih. Mereka berilmu mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Ilmu dunia mereka menguasai, tapi dari akhirat mereka lalai. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan, Inna allaha yubghidhu ja'dhariyin jawadhin sakhabin bil aswaq jaifatun bil laili wa himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang diterangkan dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang kasar dan keras. Orang yang rakus kepada kepada harta dunia dan pelit terhadap dunia. Yang rakus biasanya pelitnya. Yang disebut berteriak-teriak di pasar, maknanya bertengkar memperebutkan untung rugi, walaupun hanya sedikit. Mereka ibarat bangkai di malam hari, nggak bangun untuk ibadah. Mereka ibarat himar di siang hari. Himar itu simbol binatang yang paling bodoh dan hina. Himar itu yang ada di kepalanya, di pikirannya cuma dua. Perut dan faraj. Asal bisa makan, asal bisa menyalurkan syahwat, itu yang dipikirkan. Alimun bid dunya, mereka berilmu tentang urusan dunia. Jahilun bil akhirah,
tapi bodoh tentang akhirat, bodoh tentang agama. Nah, yang diidolakan oleh remaja-remaji, pemuda-pemudi kita itu rata-rata orang-orang yang seperti itu, dikagumi, diidolakan karena hartanya, karena kemampuannya dalam urusan dunia, karena keterkenalannya. Yang lebih parah adalah karena jago nyanyi dan joget. Lalu dikagumi, kan gitunya. Orang yang mengidolakan artis itu karena apanya? Dua, karena suara atau karena aktingnya di sinetron yang sejenisnya, lalu dikagumi. Bagaimana agamanya? Gak diperhatikan. Padahal mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah. Berdasarkan hadis tadi, mereka sangat piawai dalam ilmu dunia, bodoh tentang ilmu akhirat. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, "I'tabirun nas bi akhdanihim." Nilailah manusia dengan idola mereka. Siapa yang menjadi idola bagi mereka? Karena seorang tidaklah mengidolakan orang lain kecuali karena sesuatu yang dikagumi dari orang itu. Kalau yang dikaguminya itu ulama, yang menjadi idola itu para ulama. Kalau zaman bahula ini. Kalau zaman sekarang semuanya ulama, ahli ilmu, orang-orang soleh, ahli ibadah. Berarti kita memberikan penilaian orang ini baik. Karena yang dikaguminya, yang menjadi idola baginya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Berkata Al-A'mas rahimahullahu ta'ala. Al-A'mas salah seorang ulama, salah seorang guru dia Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kata Al-A'mas, kanu la yas'aluna 'anir rajul ba'da thalath mamsyah wa madkhaluhu wa ilfuhu minan nas. Dulu mereka, yang dimaksud mereka para sahabat, sebab A'mas ini tabi'in. Para sahabat tidak akan bertanya tentang seseorang setelah mengalami 3 hal dengan orang ini. Pertama, pernah berjalan bersama, safar bersama bareng. Ketika safar, karakter aslinya itu muncul loh. Atau udah jangankan berjalan bersama. Ini sebenarnya rahasia. Khusus untuk orang Subang, saya kasih tahu. Tapi ulah dibeja-beja di kabatur. Saya berbisik. Kita ikhwan-ikhwan di Selasau itu sering jalan ke gunung pagi-pagi. Pas matahari keluar 6:30 jam 7 kita juga keluar. Jalan aja nggak lari. Siapa di antara jamaah di sini yang punya nomor saya di save dan nomor dia di save oleh saya, pasti bisa melihat status saya ya. Di status saya selalu ada video lari. Tidak henti-hentinya dari awal sampai akhir. Di gunung lagi. Si gawe nu nya jagoan. Padahal jalan kaki. Tapi lari-lari, shoot. Lari. Paling 5 detik setelah lewat kamera. Dia jalan lagi. Ayo nanjak tuh, lari gitu. Bari haheho eta teh, rifuh. 5 detik setelah lewat kamera, jalan lagi. Jadi 10 bikin video lari terus, tapi yang di upload di status yang lari unggul. Jadi wes lari di awal sampai akhir. Hanya sejam lebih dikit. Kadang sampai 10 orang. Resepnya. Nah, walaupun hanya 1 jam, karakter asli masing-masing ikhwan teh muncul tuh. Ada yang genit, centil gitu ya. Ada yang ngecebrek wae, ngomong terus. Padahal waktu bergaul mah pendiam dia teh. Aslinya muncul.
Apalagi kalau safar bareng puluhan kilometer berhari-hari, karakter aslinya ketahuan. Para sahabat tidak akan bertanya tentang seseorang kepada siapapun setelah mengalami 3 hal. Jalan bareng, beraktivitas bareng gitu ya, duduk juga bareng. Duduk gini saja ngopi bareng gitu, ngobrol-ngobrol, itu bisa terketahui karakter dari masing-masing orang. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, laisa syai'an ablagu fi fasadi rajulin wa solahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih merusak seseorang atau lebih memperbaiki seseorang dibanding sahabat. Kalau bersahabat dengan orang buruk, orang ini akan terbawa buruk, rusak. Kalau bersahabat dengan orang baik, orang ini akan terperbaiki menjadi orang yang baik pula. Berkata Qatadah rahimahullah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklah. Fasahibu salihin min ibadillah. La'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Kata Qatadah, demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang bersahabat dengan orang lain kecuali orang itu akan mirip dengan karakter sahabatnya atau persis dengan karakter sahabatnya. Maka bersahabatlah kalian wahai manusia dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah agar kalian bersama dengan mereka atau seperti mereka. Ingat Rasul SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Ini sampai kiamat. Sampai di surga nanti. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Oleh Nabi dijawab, ma'adadza laha. Memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Sampai nanya-nanya kapan segala. Dia menjawab, la syai'a. Nggak ada persiapan apa-apa. Illa uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasul. Ini aja bekalnya nih. Apa kata Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga nanti. Mendengar itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang saat itu ada di sana langsung berkomentar, fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fil jannah. Maka sejak saat itu aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap aku akan bersama-sama mereka di surga nanti walaupun amal ibadahku jauh di bawah mereka. Kita pernah membahas sebuah hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyarrah. Sungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang suka jalan-jalan, bukan jalan-jalan, terbang-terbang gitu ya. Yabtaguna majalisad dzikr. Mereka itu mencari majelis-majelis zikir. Dan ingat, sebaik-baik majelis zikir majelis ilmu. Dan ketika mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka itu turun, mengerumuni. Setelah beres, mereka kembali ke Allah, ke atas. Menunjukkan Allah ada di atas. Lapor kepada Allah, Allah bertanya, min aina jitum, dari mana kamu? Wa huwa a'lamu bihim, para Allah lebih tahu tentang mereka. Tanpa bertanya juga Allah tahu. Kenapa kalau tahu nanya?
untuk menginformasikan kepada kita adanya dialog ini. Dan isi dari dialognya yang luar biasa. Kata para malaikat, ji'na min indi ibadik. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yukabbirunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada engkau. Kata Allah, apa yang mereka inginkan? Dijawab, surgamu ya Allah. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Pasti akan bersungguh-sungguh lagi. Wa yastajirunaka ya Rabbi. Mereka pun minta perlindungan kepada engkau ya Allah. Wa mimma yastajirunani. Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah lihat? Pasti lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta dariku, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Ini bagi para hadirin yang ada dalam majelis ilmu dapat keutamaan ini. Lalu malaikat menyatakan, Rabbi, inna fihim ibadan khatta'an, abdan khatta'an, kana yamurru fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, ada seorang hamba yang ahli maksiat, banyak dosa, banyak noda, banyak melanggar aturanmu. Dia enggak niat ngaji, dia cuma lewat, lihat ada yang ngumpul-ngumpul, lalu ikutan duduk ngaji bersama mereka. Gimana orang seperti ini? Apa kata Allah? Ampuni orang ini. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Para penuntut ilmu itu adalah satu kaum yang siapa saja yang duduk bermajlis, bermuamalah, bergaul dengan mereka, orang ini tidak akan binasa. Lihat. Tadi ada seorang hamba ahli maksiat, nggak niat ngaji, cuma lewat, lihat ada yang ngumpul, ikut duduk. Bayangkan, kena juga anugerah berkah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini pengaruh baik dari apa? Dari bergaul dengan orang-orang yang baik. Makanya berkata Qatadah tadi, fasahibus solihin min ibadillah la'allakum an takunu ma'hum aw mithlahum. Bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, agar kalian bersama mereka atau serupa dengan mereka. Berkata Fudail bin Iyadh rahimahullah, laisa lil mu'min ay yaq'uda ma'a kulli man syaa. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bergaul dengan siapapun yang dikehendaki. Enggak, milih-milih atuh. Jangankan milih orang untuk jadi sahabatnya, milih barang, milih makanan saja, apakah semaunya salam comot, belawak gitu ya, ambil berapa harganya, bayar, kemudian dipakai. Apa begitu? Enggak. Sok milih durian, aduh sampai nonggeng-nonggeng atuh. Takol, plok, nyeri gini. Diambuan, gitu kan? Takol di kupeso, cing mang dicokel kan gitu ya. Takut apa? Takut gagal. Hanas, kata orang Sunda namanya. Naon hanas teh bahasa Indonesia. Hanas dibayar mahal, ari pek teh teu amis. Duh, susah di Indonesia kan. Hanas dibayar mahal, ternyata tidak manis. Hanasnya tetap nggak bisa diterjemahkan. Jadi milih makanan, milih barang, pasti yang terbaik. Nggak mau yang gagal.
Mahal dikit nggak apa-apa, asal kualitasnya bagus. Apalagi milih orang, termasuk milih sahabat, milih jodoh, jangan sembarangan. Jangan hanya bagus casingnya, tapi dalamnya jelek gitu ya. Syukur kalau casingnya bagus, dalamnya bagus. Itu yang kita cari. Ini casingnya bagus, ternyata dalamannya sudah rongsokan. Ini yang bahaya. Tertipu dia ya. Asar-asar dari para sahabat dan para ulama tentang masalah itu amat sangat banyak. Yang intinya, jangan salah dalam memilih kawan bergaul. Jauhi kawan-kawan bergaul yang memberi pengaruh buruk kepada kita. Karena ini akan merusak iman kita. Rusaknya iman kita berpengaruh kepada semangat beramal. Semangat beramal solehnya menurun, melemah, melempem, mati. Sebaliknya semangat bermaksiat begitu menggebu-gebu. Oleh karena itu salah satu penyebab kenapa kita sulit beramal soleh adalah salah satunya salah dalam memilih kawan bergaul. Salah di dalam memilih lingkungan pergaulan. Salah dalam memilih sahabat. Terlebih salah dalam memilih jodoh. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, tunkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din, taribat siadak. Umumnya wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, hartanya, kehormatannya, karena agamanya. Di antara 4 kriteria ini kata Nabi, fadfar bidatid din. Pilih wanita untuk dinikahi karena agamanya. Pemahamannya, ilmunya, terutama pengamalannya, taribat siadak. Kalau enggak, kamu akan binasa. Kalau enggak, kamu rugi. Kalau enggak, kamu menyesal. Kalau enggak, kamu akan menderita seumur hidup rumah tangga kamu. Kalau hanya melihat wanita dari fisik, wah cantik, gelis gitu ya. Sudah agama nama tenang, bisa dibina setelah dibini. Ngajula gitu ya. Disangkanya kecantikan itu abadi, enggak. Disangkanya kecantikan itu bisa mempertahankan perasaan suka, enggak. Cantik fisiknya pika sebelun kalakuanana da sebel itu teresep. Terkalahkan oleh aspek psikis kita. Merasa ilfil dengan kelakuan perempuan yang fisiknya cantik tapi goreng patut akhlakna sebel weh. Makanya sebelum tahu mah senyumnya aduh ini manis luar biasa. Setelah tahu mah senyum nage pika sebelin. Tidak mau melihat ya. Inilah penyebab yang ketiga. Penyebab eksternal. Kenapa kita sulit beramal soleh. Yaitu apa? Salah gaul, salah dalam memilih kawan. Kita lanjut yang keempat. Penyebab keempat sulitnya beramal soleh bulan depan kita bahas. Udah lewat waktunya, sudah cukup sampai di sini. Kita masih punya waktu sebentar untuk bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, Ikhwan atau Ahwat silakan menulis khusus untuk Ikhwan. Kalau ada yang mau langsung secara lisan, silakan juga ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Jika yang buruk akhlaknya ingin berteman dengan yang bagus akhlaknya, apakah nanti yang bagus akhlaknya akan terpengaruh oleh kebiasaan yang dilakukan?
Sedangkan yang buruk akhlaknya ingin seperti yang bagus akhlaknya. Taib. Penjelasan yang saya berikan tadi tidak berarti memusuhi orang yang akhlaknya buruk, agamanya buruk. Enggak. Tetap berkawan. Tapi jangan terlalu dekat sampai bisa mempengaruhi kita. Kalau ketemu ya say hello, ngobrol biasa, ketawa ketiwi dengan isi obrolan minimal mubah. Ya, bila perlu beri nasihat, bila perlu berikan bimbingan, bila perlu sampaikan 1-2 kalimat-kalimat yang mengandung dakwah dan ajakan kepada kebaikan. Itu saja. Tidak terlarang untuk begitu ya. Mau kemana? Mau ke sana? Oh searah, bisa saya nebeng? Nggak apa-apa. Oh jangan, kamu akhlaknya buruk. Nanti tepak. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi bersahabat erat setiap hari, selalu bersama, bergaul bareng-bareng. Nah ini yang nggak boleh. Karena apa? Karena nanti akan terpengaruh ya, menjadi akan seperti dia. Jadi harus dibedakan antara berkawan biasa, bergaul biasa dengan bersahabat erat. Yang dimaksud almar'u ala dini khalil, agama seorang dipengaruhi oleh agama khalilnya. Khalil itu adalah hubungan yang erat dan akrab, melebihi dari persahabatan. Sudah kayak saudara gitu, sagulung sagalang seperti itu ya. Itu yang jangan. Tapi kalau bergaul biasa dengan siapapun boleh. Tapi ketika orang yang menjadi kawan bergaul kita kelihatan dan terasa memberi pengaruh buruk, cepat-cepat menjauhi tanpa memusuhi dia. Afan Pak Ustadz, patokan masbuk ketinggalan 1 rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk 2 orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja nggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul SAW bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Udah. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu tambah 1 rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh 1 rakaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya.
Qiraatul imam li qiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum ya. Jadi yang menjadi patokan ruku bukan Fatihah. Bagaimana menyikapi sahabat kita pas lagi senang menjauh, pas lagi susah mendekat? So what gitu loh. Kalau memang ada sahabat begitu, apa masalahnya bagi kita? Baru ini dianggap masalah kalau niat kita berteman dengan dia itu matre. Ingin ikut kesenangan dia, siapa tuh kecipratan. Jangan-jangan kita gitu. Kita juga begitu, pas dia senang ingin mendekat, pas dia susah jauh. Biarkan saja. Asal kita jangan kayak gitu. Tahu itu buruk? Ya tahu. Makanya ditanyakan, itu kan buruk, nyebelin. Pas senang, nggak pernah nyapa, disapa juga, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ya. Tapi pas susahnya tiap hari datang, mengeluh, curhat, pinjem, minta tolong, gitu ya. Tahu itu buruk, ngeselin. Kita jangan kayak begitu. Nasihati jangan seperti itu. Dan ketika dia susah kemudian datang minta pertolongan dan kita bisa membantunya, bantulah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang menganjurkan. Karena Allah yang akan memberi balasan. Kita tidak berharap balasan dari orang itu. Orang ini nyebelin, kalau saya tolong nggak bisa membalas apa-apa. Salah. Karena kita mengharapkan balasan dari dia, bukan dari Allah. Ingat, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan an tuhsina ila man asaa alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau orang lain kayak begitu, balas saja dengan kebaikan. Jadi kalau umpamanya dia lagi senang, jangan disamperin, biarkan dia bersenang-senang. Pas dia susah nyamperin, kita hadapi, ada apa yang bisa saya bantu gitu. Saya butuh uang 1 miliar, nggak bisa Afwan itu. Apalagi 1 juta, nggak bisa, nggak punya. 100.000, ayah juga 2.000 tah gitu. Semampunya ya. Apakah kita bisa menolak jodoh pilihan orang tua? Karena kita melihat bahwa agamanya, pemahamannya berbeda. Iya, tolak. Sekali lagi, kerusakan dalam masalah agama lebih berbahaya daripada kerusakan di bidang lainnya. Oleh karena itulah kalau umpamanya jodoh kita ini agamanya nggak benar, lalai, nggak sholat apalagi ya, atau melanggar apa yang Allah larang, melamar sambil merokok gitu ya, terus pas waktu sholat cuek gitu, diteruskan, tolak saja. Karena apa? Karena membahayakan agama kita. Tapi dalam mengungkapkan penolakan ini sebaik mungkin ke orang tua. Jangan menyakiti. Kemukakan argumentasi yang ilmiah. Bilang ini ikhwan atau akhwat ya. Kalau ini akhwat bilang bahwa suami itu imam saya, harus bisa membimbing saya. Kalau kayak gitu gimana bisa membimbing? Gimana bisa percaya gitu ya? Hak Allah saja dilalaikan, apalagi hak sesama manusia. Enggak, saya enggak mau yang seperti itu.
boleh ditolak. Tapi dengan cara yang baik. Terakhir ya, jangan ada yang nanya lagi. Dah habis waktunya. Bolehkah memberi sumbangan untuk pembangunan masjid di lingkungan kita? Yang dimana masjid itu digunakan untuk acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Kalau pemanfaatan masjid itu umum, sering dipakai sholat, anak-anak ngaji ikro, baca Quran gitu ya. Ada pengajian sunnahnya juga, campur aduk. Boleh kita bantu. Karena kita juga suka sholat. Tapi bantu untuk kepentingan masjid secara umum. Karena kita juga sholat di sana. Ajar anak-anak juga di sana. Atau anak-anak kita juga belajar ngaji di sana. Boleh kita bantu untuk kepentingan masjid secara umum. Adapun kalau ada acara-acara khusus yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu diminta sumbangan sebagai biaya acara itu, jangan. Kalau sumbangan itu dikhususkan untuk acara seperti itu. Ya, umpamanya ada satu masjid di jalan, setiap pulang kita selalu sholat di jalan itu. Dan kita tahu masjid itu juga suka dipakai acara-acara yang keluar dari sunnah. Kita juga suka wudhu, suka sholat, bahkan ke WC-nya di sana. Boleh nggak di sana ada canceling kita isi? Boleh. Karena canceling itu untuk kemaslahatan masjid secara umum. Bukan untuk acara khusus yang terlarang tadi. Kecuali ada bacaan di sana canceling. Canceling ini khusus untuk perayaan nah, jangan. Tapi kalau pemanfaatan umum untuk kepentingan masjid secara umum nggak apa-apa disumbang ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.